Oke, selamat malam dan selamat datang kembali di channel gue. Dan kali ini gue akan ngelipir bentar ke Mikey Ball sebelum akhirnya gue fokus lagi nanti untuk membahas pertanyaan sepak bola dan juga Mike Up as well. Kalau kalian ngikutin e-sport itu bahwa gue sih gak bakal ngikutin CODM doang sih, tapi gue akan ngeliat juga beberapa fenomena-fenomena lain di dunia e-sport sih. Terutama ya CODM sih lebih-lebih, tapi juga ya mungkin di e-sport lain mungkin ada berita apa yang bisa gue bahas, yang mungkin bisa gue korek lebih dalam, ya akan gue coba bahas. Dan ya Mikey Ball as well gitu sebagai fokus utama sih, karena sebagai pencinta olahraga juga gue akan gitu. Maksudnya ya terutama gue yang merupakan pencinta olahraga lah, itu kalimat yang tepat sih sebenarnya. Dan beberapa hal menarik tuh terjadi gitu sebelum jeda internasional kali ini, dan juga ya di tengah-tengah jeda internasional ini juga sih bahwa ada berita yang cukup menjutin gitu. Itu bakal menyita perhatian lebih juga sih gitu tuh ya, yang at least yang benar-benar paling diminati lah gitu. Dan juga gue pengen ngebahas 1-2 hal yang untuk gue pribadi cukup menarik sih buat gue bahas. Jadi ya ini bakal bakal ada urutannya gitu, tapi yang gue mau bahas pertama adalah Newcastle United yang akhirnya diakuisisi sama Saudi Consortium. Ya, Saudi Consortium yang mana yang memiliki Newcastle United sekarang adalah pemerintah Arab Saudi gitu. Nah, sebenarnya berita Arab Saudi yang pengen membeli Newcastle ini atau mengakuisisi Newcastle United ini sebenarnya udah agak lama, bahkan dari mungkin 1-2 tahun yang lalu lah gitu. Tapi dikarenakan ada permasalahan yang terjadi di negaranya dan negara yang bersangkutan ya, dan juga illegal streaming yang juga bikin beIN Sport berang selaku dari official broadcastingnya IPL gitu. Nah, beIN ini gue kasih tahu ini dari Qatar. Ya, beIN ini agak berang, agak naik pitam juga ngelihat Arab Saudi ini masih masih menjamur lah gitu loh illegal streaming yang harusnya mereka berantas as official broadcasting dari IPL gitu loh. Maksudnya kan ini kan dia punya lisensi si beIN ini. Nah, dia mungkin pasti mereka akan melindungi loh gitu mas, kan melindungi lisensi atau kepercayaan yang sudah dikasih IPL gitu. Dengan illegal streaming ini kan bahwa ya jadi sebuah permasalahan sendiri, karena akhirnya disebarluaskan gitu loh ke negara lain dengan cara yang sebenarnya cara yang ilegal lah, ibarat namanya juga illegal streaming gitu. Nah, ya walaupun sebenarnya kepemilikan ini gue lihat ada pihak ketiga juga sih di balik pengesahan kepemilikan Newcastle United ke Saudi Consortium gitu. Tapi memang sudah ada bukan janji sih, mungkin sudah ada rencana dari Pangeran Salman buat membumi hanguskan illegal streaming yang merebak di Arab Saudi gitu. Dan ya contoh kayak Yala gitu. Yala itu kan juga itu sih udah sering sih memang Yala itu masalah illegal streaming itu. Tapi ya Pangeran Salman sudah punya komitmen juga setelah kepemilikan ini untuk segera memberantas illegal streaming. Jadi ya supaya juga kepemilikan
bisa panjang, plus juga ya mereka punya rencana lah gitu untuk Newcastle United ke depannya mau gimana supaya mereka bisa menjalankan lah gitu dengan tenang gitu. Tapi yang gue lihat terakhir kalau nggak salah Newcastle dapet untuk tahun pertama tuh dapat berapa ratus juta gitu. Tapi kalau buat tim Newcastle yang mau dibikin jadi besar tuh, untuk gua nggak bisa sih cuma ratusan juta pound sih, harus at least nggak 100 200 gitu, tapi at least 500 lah, dengan cuci gudang, salah satunya cuci gudang semua isi tim dari Newcastle, plus ya kalau bisa ya guys ya terus ini kan Pak ya udah lu tahu juga gitu ya, mau gak mau harus out karena ya mana mau sih pemain sekaliber kayak mungkin kayak contoh Mbappe yang udah jadi inceran gitu, atau contoh Pogba gitu yang latih Steve Bruce gitu yang katroknya minta mampus kayak gitu kan, ya nggak mungkin juga gitu. Jadi ya wait and see aja sih untuk Newcastle United akan seperti apa untuk rencana mereka ke depan gitu. Bahwa untuk target Newcastle lolos ke Liga Champion mungkin ya masih agak terlalu jauh, tapi ya bukan nggak mungkin sih bisa dicapai oleh Newcastle. Oke, terus yang kedua gue mau bahas gini. Gue mau bahas Barca sih ke depannya bakal kayak gimana sih. Ini gue ngeliat ya, ini kan pemain Barca ini yang cedera ini kan udah mulai masuk lah ke squad utama gitu. Tapi ya Araujo terakhir gue lihat beritanya cedera hamstring, gue nggak tahu sih sampai berapa pekan gitu, tapi yang jelas ini juga pukulan yang agak yang agak besar juga sih buat Barca. Tapi di sisi lain yang udah cedera dari lama kayak Aguero, Dembele ini kan udah mulai nih. Terutama Aguero gue lihat terakhir udah kelihatan main di friendly match gitu. Tapi di sisi lain gue masih gimana ya, nggak percaya gitu loh bahwa Koeman bisa membawa Barca bisa berprestasi lebih jauh lah, bisa bicara lebih banyak lah, terutama untuk mengarungi sisa-sisa musim ini gitu loh. Dari pemasangan pemain gitu gue juga bingung gitu, kenapa kayak Pique, Sergio Busquets itu masih lu pasang gitu, padahal lu udah tahu performa mereka udah jelas menurun banget, lu masih tetap pasang kan, udah gila orang kayak gini gitu saudara gue. Dan juga pas pergantian pemain pun juga ampun deh, ini tim ya butuh kecepatan gitu loh kalau memang mau menjaga ketertinggalan. Ini Coutinho, Ansu Fati diganti sama Coutinho, aduh itu pun menit 70 gitu loh pas kemarin lawan Benfica ya, kalau yang gue lihat ya itu kan ini udah nunjukin bahwa Koeman ini udah kena mental, udah sakit, tau gak? Dan gue gak yakin juga kalau misalkan Koeman diberi kesempatan terus ya dia akan benar-benar merubah gitu loh, merubah permainan sesuai kapasitas pemain yang ada gitu loh. Ya kalau kapasitas pemainnya udah oke, sesuai yang lu punya, lu main 3-5-2 juga ya udah, lu ke laut aja dah gitu loh. Si Koeman ini bener-bener deh, karena gue udah kesel banget sih sama ini orang sih. Kalau memang sampai lawan Valencia ini menang, ya ini oke lah, jadi mood booster lah untuk pemain Barca, tapi gue tetap masih tidak percaya untuk Koeman sampai akhir musim lah. Kalau sampai main begini terus, karena ya siapa yang nggak marah juga gitu loh ngeliat Barca kayak gini gitu. Maksudnya dari pemilihan pemain salah, dari segi strategi gak cocok sama pemain
yang Barca punya gitu. Ya akhirnya kan ini juga sih, maksudnya akhirnya juga jadi keki sendiri gitu loh. Ya Pique ini kan sebenarnya sama Eric Garcia lah, itu kan mainnya aduh sampai sebelum jeda internasional ini kan mainnya aduh ampun deh, nggak banget gitu loh. Ya Lenglet sama si Umtiti ya coba ya, lu boleh coba lah gitu loh. Araujo sih nggak oke buat gue, cuman ya kalau gue lihat kalau sampai pemain nggak termotivasi lagi sama Koeman sih selesai sih buat gue sih. Koeman bisa dipecat lebih cepat gitu, karena juga gue lihat pemain Barca ini kayak udah gak semangat lagi gitu loh. Maksudnya passion mereka untuk main sama Koeman nih kayak gue lihat udah agak hilang, yang gue lihat ya gitu loh. Jadi ya akhirnya ya Koeman suka-suka, pemain suka-suka gitu loh. Pemain sebenarnya juga agak kesel juga sih mungkin dengan apa yang Koeman jalankan gitu. Tapi ya karena setelah jeda internasional ini kan katanya Koeman bakal mainin formasi 4-3-3 lagi lah gitu, karena kan pemainnya udah ini. Nah ini akan jadi pembuktian Koeman sih, apakah Koeman mampu untuk mengangkat Barca kembali ke performa terbaiknya. Ya memang sih gak bakal sampai pun peak performance gitu, tapi at least progressive performance, naik terus lah, kasih lihat progresnya gitu loh. Kalau sampai kayak Aguero, Dembele masuk juga nggak menang juga ya, sebaiknya Koeman masuk psikiatri aja, minggat terus masuk psikiatri. Udah kena mental ini, udah fix kena mental, sakit udah. Koeman udah fix. Lawan Benfica kalau 3-0 acara senyum, itu gak tahu benar apa enggak. Kalau iya sih gua kira Joker cuma si Joaquin Phoenix doang, ternyata ada temennya juga dia. Aneh. Terus yang terakhir nih, ini menjengkelkan banget sih, yaitu soal Arteta. Nah gimana ya kalau buat gue ya, Arteta ini untuk gue pribadi ya, sampai saat ini adalah pelatih tercengeng yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Kenapa gitu? Jadi gini, sekarang Arsenal kan squadnya gitu-gitu doang, ya standar, di bawah standar lah kalau gue bilang. Ya Arteta kan harusnya kan putar otak dong, gimana caranya supaya pemain ini bisa bermain maksimal dengan kapasitas mereka yang emang mereka punya sekarang gitu loh. Dan jangan jangan takut gitu loh kalau emang harus di saat tertentu, kayak contoh lawan Chelsea kemarin atau City, ya kalau mau harus main tubruk aja, karena kapasitas pemain itu jauh banget di bawah mereka gitu. Terus juga dari segi pemilihan pemain juga ampun deh, Nicolas PP masih dipasang itu kan juga pas dia performnya jelek masih dipasang juga kan udah TOL gitu buat gue ya. Ini yang gue lihat gitu. Terus juga yang lebih tuh pas mereka dapat kemenangan 1-0 sama Norwich. Ampun asli, gue bener-bener gak habis pikir. Mulai dari pemain sampai fansnya juga kayak senengnya kayak habis menang togel, bener-bener senengnya, bukan main kayak semuanya tuh lagi di langit ketujuh. Gini ya, maksudnya gue kalau misalkan Arsenal menang 1-0, ini kan bukan parameter yang bisa diambil gitu, yang bisa dijadiin penilaian bahwa Arteta bisa mengangkat Arsenal
lebih baik gitu loh. Ini lawan Norwich doang gitu loh, yang saat itu rank paling bawah cuy, dan itu cuma harusnya menang 3-0 lah at least. Ya emang dari cara main juga nggak banget dari Arteta gitu, terus menang 1-0 senangnya kayak habis menang Togel ya itu kan. Gini ya, gue mau nanya gini, kalau misalnya Anda menang 1-0, ada yang berubah dari Arsenal sekarang gitu? Emang ada yang berubah? Nah, terus yang lebih jengkel lagi, gua terhadap Arteta adalah gue jengkel gue bener-bener sebel banget pas di salah satu post in match interviewnya lawan Norwich, dia bilang this is my kurang lebih yang ngomong ini adalah 10 hari terbaik dalam hidup gue. Bambang, 10 hari terbaik di hidup Anda, emang Anda tidak punya hari lain? Nah, tidak punya rencana lain? Melankolis banget gitu loh, maksudnya gue pelatih kayak gini, ampun deh. Makanya gue sampai sekarang mau Arteta ngangkat Arsenal atau lagi performanya lagi buruk gitu, emang Arteta ini emang cengeng gitu, melankolis gitu. Gimana ya, ini 10 hari terbaik Anda, ini kan masih ada 350 hari lagi gitu yang harus Anda persiapkan gitu. Ini cuma mengingat 10 hari doang dong berarti. Memori gitu. Aduh, aneh banget dah menurut gue Arteta, ampun. Gue sampai gak bisa berkata-kata banyak lagi gue sama Arteta, ampun. Jengkelnya tuh gak main-main dah sama ini orang. Mau Arsenal menang, mau Arsenal kalah. Juga ya dari segi tuh gue leadership juga emang Arteta gak ada juga, jadi ya kelihatan banget sih dia bisa ngomong kayak gitu ya. But anyway, it is what it is lah pokoknya. Ya mungkin itu dulu aja sih yang bisa gue bahas sih. Ini sorry banget, ini mungkin kontennya gue bener-bener gak siap banget sih dari segi materi 100%, karena sebenarnya gue udah siapin ini dari lama, cuman karena keburu udah ada usia jadi gue baru bisa bikin sekarang gitu. Dan ini mungkin konten terkardus gue sih selama ini sih, ampun gue gak siap sama gak nyiapin matang sama sekali gitu, karena ya udah ada di otak gue, tapi ya udah gue siapin sih sebenarnya, cuman ya keburu satu hal lagi gitu kayak UCL dan lain-lain, ya akhirnya gue tunggu aja lah menjadi internasional baru gue bikin yang kayak ini personal opinion gue lah gitu di Makibol. Ya bakal sangat kardus sih pendapat yang gue tujukan ini, dan cenderung gak jelas, tapi udahlah, it's okay. Untuk gue ini pengalaman pertama gue juga sih mengeluarkan opini gue lah terhadap beberapa hal yang sudah berjalan sampai sebelum jeda internasional yang kali ini gitu. Oke, terima kasih ya udah nonton Makibol kali ini, dan sampai bertemu lagi di Makibol berikutnya. Selamat malam.